Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Ini podcast ngaji budaya sekarang hadir di YouTube. Ini adalah versi percobaan. Sekarang saya mau sedikit membahas yang sekarang sedang ramai di media sosial, yaitu Omnibus Law. Atau sebenarnya Omnibus Law itu adalah upaya dari pemerintah untuk bisa menciptakan satu kemudahan investasi. Sebetulnya begitu. Cuma ini memang bungkusnya aja nih undang-undang cipta kerja, karena memang ketika investor itu datang menciptakan pabrik ini kan butuh orang, satu itu. Terus yang kedua, setelah pabrik itu butuh orang, dia juga butuh pengelolaan lahan dan lain-lain. Maka di berbagai macam provinsi, ya puluhan juta tenaga kerja yang belum terserap kepada sektor KUKM atau kepada sektor-sektor perusahaan-perusahaan lokal diserap oleh investor asing tadi. Cuman yang jadi masalah, kan investor asing itu sulit ketika masuk. Sulitnya kenapa? Ya sulitnya tadi aturannya banyak, ada IMB, ada pajak dan lain-lain. Susah. Maka dari itu, oleh pemerintah sebenarnya niat baiknya adalah agar investor ini masuknya mudah, diringkaslah semua aturan itu. Bayangkan ada pajak dari kementerian, pajak dari dinas lokal, ada juga nanti ada suap dan lain-lain. Setelah itu mereka harus ngurus IMB, setelah itu mereka harus ngurus analisis manajemen dampak lingkungan dan lain-lain, AMDAL. Nah, tapi yang menjadi masalah sebetulnya begini. Bukan berarti terus aturan itu dihilangkan sebenarnya harusnya. Tapi yang ada aturan itu sebenarnya harusnya diperkuat lagi, cuma dijadikan satu pintu, itu yang menjadi masalah. Ketika awal-awal sekali otonomi daerah digaungkan di berbagai tempat, berbagai macam pemerintahan daerah itu menciptakan proses layanan satu pintu. Jadi ke suatu tempat udah dapat semuanya. Sebelum tadinya itu kita bayar pajak di kecamatan apa, terus bayar ini di mana, ngurus KTP di mana. Kalau sekarang lebih mudah. Nah, harusnya begitu. Dijadikan satu pintu semuanya selesai, cuma tetap berkasnya harus banyak. Biar apa? Karena ini masalah hajat hidup orang banyak. Nah, contoh kalau kita aplikasikan di masa Rasulullah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya begini. Ketika Rasulullah itu datang ke kota Madinah dan kemudian mengumumkan ajaran Islam, menyiarkan ajaran agama Islam, nanti kira-kira di tahun ke 18 kenabian, atau kira-kira di tahun kira-kira 15 kenabian, setelah perang Uhud, setelah perang Badar, terutama setelah kejadian Fatu Mekah, Omnibus Law bidang ekonomi itu mulai diterapkan oleh Rasulullah melalui syariat Islam. Omnibus Law-nya apa? Pertama misalnya untuk membebaskan seluruh jazirah Arab dari riba. Caranya bagaimana? Apakah kemudian riba itu dilegalkan sehingga tidak lagi ilegal? Enggak gitu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah satu, memukul sendi-sendi riba itu selama ya kira-kira 8 tahun beliau ada di kota Madinah. Sebelum akhirnya di tahun ke-8 di kota Madinah atau tahun ke-7 di kota Madinah itu mulai eh, membuat aturan-aturan anti riba tadi. Kan ayat Al-Qur'annya sudah jelas, surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, dari Omnibus Law gitu loh, persoalan riba tadi nanti ada kembangannya lagi tuh, biar nanti ribanya itu nggak adanya jaminan kepastian ekonomi misalnya ya, biar nanti ribanya juga nggak muncul-muncul lagi misalnya kan. Aturan-aturan itu kemudian diperkuat, bukan cuma definisi dalam pasal-pasalnya, tapi juga para pelaksananya dan kemudian sistem ekonominya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana agar masyarakat tidak menggunakan riba lagi? Padahal sebelumnya banyak pengusaha-pengusaha besar di kota Madinah yang besar dari ribanya itu. Maka Rasulullah menciptakan sistem ekonomi dan juga menciptakan kemudahan ekonomi yang anti riba. Nah, ini konteksnya kalau sekarang, agar investor gampang masuk, malah aturan pajaknya dikurangin, tapi kemudian kan negara butuh uang, maka kemudian pajak itu dibebankan kepada masyarakat. Nggak gitu harusnya. Misalnya begini, eh, eh, pajak keuntungan yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan itu harusnya besar. Tapi yang menjadi masalah sekarang, ketika aturan pajak itu dihapus karena oleh investor asing, oleh kapitalis asing dianggap merugikan, maka kemudian pajak itu dibebankan kepada masyarakat kecil. Inilah yang kemudian dimaksud dengan perluasan objek pajak. Tadinya barang-barang yang nggak dipajekin, sekarang jadi dipajekin. Sampai ada wacana yang terakhir, kopi susu itu mau dipajekin. Kenapa? Karena wajar, negara harus hidup dari uang segar. Uang segar itu uang yang selalu ada, bukan uang yang spekulatif. Nah, uang yang selalu ada itu contohnya apa? Pajak dari rakyat itu paling cepat, apalagi negara berkembang seperti kita. Pajaknya, orangnya banyak, pajaknya juga tinggi harusnya. Kan begitu jadinya. Nah, kalau di zaman Rasulullah enggak. Orang berdagang oke, pajaknya dihilangkan, tapi kemudian negara juga tidak memberatkan pengeluaran dengan menciptakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu.
Sehingga akhirnya apa? Omnibus Law di bidang ekonominya Rasulullah bisa cepat terlaksana. Omnibus Law di bidang ekonomi ini ditunjang dengan Omnibus Law lain di bidang agraria. Contohnya apa? Ada satu hadis yang menyebutkan dilarang seorang petani itu menjual hasil taninya sebelum itu dipanen, dipetik, ditaruh. Karena apa? Sekarang itu kebanyakan di Indonesia itu sistemnya ijon. Saya punya binaan gitu ya, binaan saya ini punya banyak kenalan petani-petani cabai. Petani-petani cabai itu bilang oleh perusahaan saus itu dikontrak selama 10 tahun. Artinya apa? Sebelum mereka menanam cabai, bahkan 10 tahun sebelum mereka panen cabai, panenan cabai mereka di tahun ke-10 itu sudah dibeli. Akhirnya menjadi persoalan apa? Kan coba lihat gejalanya, kok harga cabai naik turun, harga saus enggak? Karena memang ini kapitalis yang main gitu loh. Harusnya ikutin aja semua harga pasar. Sehingga yang terjadi apa? Ketika harga cabai naik turun, beli cabai susah. Ini makin terjerat kita ke dalam kapitalis, kita mau nggak mau beli saus. Nah, akhirnya apa? Membunuh pedagang-pedagang kecil, membunuh petani-petani cabai yang tidak mau bekerja sama dengan perusahaan saus tadi. Ini kan masalah agraria. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, petani-petani itu ambil langkah praktis, jual tanah. Akhirnya apa? Terjadi alih fungsi lahan. Dari yang tadinya lahan itu lahan pertanian, jadi lahan perumahan. Nah, karena terjadi alih fungsi tadi ada dua hal yang terjadi. Kerusakan alam di sana, terus yang kedua, kelangkaan barang yang sebelumnya diproduksi oleh sebuah daerah. Dan ini semua nggak diperhitungkan gitu loh oleh negara yang sekarang. Saya nggak tahu, mungkin diperhitungkan, tapi kemudian untung ruginya, pemasukan dari pajak dan juga pemasukan dari investor dianggap jauh lebih besar. Nah, ini yang kemudian ini fatal sebenarnya ya. Nah, kalau di zaman Rasulullah dulu enggak. Coba kita bayangkan. Di awal ketika Rasulullah itu hijrah, uh, sahabat-sahabat Nabi yang pedagang, sahabat-sahabat Nabi yang tadinya di kota Madinah itu berdagang, itu diminta gitu ya, diminta untuk kembali berdagang dan kemudian menghubungkan perdagangan itu. Ingat, orang-orang yang menjadi sahabat Nabi yang pedagang itu dipersaudarakan dengan para kepala suku. Artinya ini ekstrim, pedagang ya dipersaudarakan secara nyaris kandung pada saat itu gitu kan, kandung gitu ya, dengan kepala-kepala suku di Madinah dengan sistem ta'akhi atau sistem persaudaraan. 45 orang muhajirin dipersaudarakan dengan 45 orang Ansor. Setelah itu mereka berdagang, tentu saja gitu loh. 45 perwakilan orang Ansor yang juga merupakan pemimpin orang-orang Ansor ini akan menciptakan kemudahan-kemudahan, apalagi mereka sudah memeluk Islam. Ada kesamaan ideologi antara pedagang-pedagang Quraisy yang sudah muslim kemudian hijrah ke Madinah ini dengan para pemimpin kota Madinah. Dan yang terjadi adalah, ini kan para pemimpin kota Madinah mewakili sekelompok petani lokal kota Madinah. Kan itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mewakili sekelompok orang-orang yang tadinya terkena kezoliman oleh orang-orang Yahudi, yang mana kezoliman ini mereka dapatkan dari pasar-pasarnya orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Oleh Rasulullah cepat ditangani. Caranya bagaimana? Apakah merusak pasar? Enggak. Caranya bikin pasar sendiri dan kemudian biarkan nanti orang memilih, ini pasarnya Rasulullah sama pasarnya Yahudi, lebih logis yang mana, lebih enak yang mana gitu loh, lebih mudah yang mana. Tidak seperti sekarang, pasar-pasar tradisional yang dikelola oleh petani, ya, yang dikelola juga oleh masyarakat lokal, kota-kota lokal, nggak keurus. Dan pasar-pasar yang dikelola oleh investor-investor besar yang jelas tidak akan memasukkan sayuran-sayuran langsung dari petani sekitar kota itu, lebih bagus. Akhirnya apa? Pemerintah kalah sama korporat. Pemerintah kalah sama pengusaha. Nah, itu ya kira-kira teman-teman yang terjadi. Jadi Rasulullah itu caranya memperkuat dulu pengusahanya, terus yang kedua mempersaudarakan mereka dengan pemerintahan lokal. Nah, setelah itu kemudian dengan ideologi Islam yang ada tadi, masyarakat dari semua elemen lapisan masyarakat, dari petani, buruh, ulama, pemimpin, pedagang dan lain-lain dihubungkan dengan satu ideologi namanya Islam. Itu kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.